Pemirsa, terima kasih masih bersama Pak William Sabandar. Pak Willy, ini hari hanya akhir Maret. Ya, kita perkirakan di tanggal-tanggal 24 sampai 31 Maret 2000. Itu kesiapannya sudah sampai di mana? Iya, seperti yang lihat sendiri ini adalah sudah hampir 100%. Secara fisik, ya, secara fisik ini sudah siap. Secara sistem ini juga tadi kita sudah sekarang proses sertifikasi dengan DJKA, ya, boleh dikatakan juga sudah siap. Secara sumber daya manusia sudah juga siap. Kita sudah siapkan. Jadi sampai hari ini seluruh indikator-indikator yang menuju ke kesiapan itu boleh kita katakan siap, dan mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi menuju ke akhir Maret tersebut. Ini semua orang ingin tahu berapa harga tiket nih, karena kalau katanya kalau non subsidi sekitar 20.000 sampai 25.000, dengan iya. subsidi berapa, iya. Pak? Jadi memang kewenangan untuk menetapkan tiket itu ada pada pemerintah provinsi yang sekarang ini sedang berkonsultasi dengan DPRD DKI Jakarta, karena tadi ada subsidi yang diberikan gitu ya. MRT Jakarta memberikan usulan dan proses hari-hari ini adalah proses penetapan. Kita masih menunggu. Yang kami tawarkan atau kami sarankan, kami usulkan kepada Pemprov DKI itu adalah berdasarkan survei kerelaan membayar. Jadi willingness to pay. Jadi setahun yang lalu kita mengecek kalau masyarakat Jakarta ini menggunakan MRT itu relanya bayar berapa sih? Itu berapa, Pak? Dan itu ada di angka kira-kira 8.500 sampai 10.000 per 10 km. Lebih dari itu ada tambahan charge, Pak? Kalau lebih dari 10 km itu akan ada tambahan charge sampai kira-kira di angka Rp13.000. Jadi kalau dari Bundaran HI sampai ke Lebak Bulus itu kira-kira bayarnya sekitar 13.000. Tapi itu jumlah yang menurut kami relevan karena di bawah $1 ya. Dan dijangkau oleh masyarakat. Kalau dibandingkan dengan negara lain, harga ini cukup kompetitif? Sangat kompetitif. Kalau kita lihat biasanya kalau sudah satu jalur seperti ini itu sudah di atas $1 rata-rata. Apalagi di Jepang bisa lebih mahal. Nah, Indonesia dengan kapasitas masyarakat dan kira-kira karena ini baru pertama kali, maka kita taruh di nilai yang menurut kita masyarakat itu rela untuk membayar, willing to pay. Dengan harga segini, break even point-nya sampai berapa tahun? Jadi gini, perhitungan break even point itu kan memang kita lihat secara keseluruhan. Kalau dalam bisnis kereta ini ada dua jenis pemasukan. Jadi tadi yang Pak Claudius sudah sampaikan bahwa memang nilai ini akan disubsidi. Karena pada saat MRT beroperasi, ya itu kan belum ada nilai ekonomi dari kegiatan perjalanan kereta, jadi masyarakat akan disubsidi. Nah, tiket yang kita dapatkan, pendapatan itu namanya pendapatan dari tiket. Kemudian untuk membuat MRT ini bisa mendapatkan pendapatan lain, pemerintah itu memberikan mandat atau kewenangan untuk mengelola yang namanya pendapatan non-tiket. Pendapatan non-tiket ini datang dari advertising, naming right, retail yang ada di sini. Nah, kita dengan hitungan-hitungan itu maka target kita dalam 5 tahun ke depan itu kita akan bisa mencapai titik di mana subsidi itu bisa dilepas. Ya, Presiden sendiri kan bilang kan ini kalau subsidi 3-5 triliun dibanding dengan uang yang dibakar karena macet itu kan 60-an triliun. Ya, betul. Jadi jauh lebih baik ada MRT, Pak. Sangat, karena bayangkan kalau kerugian akibat kemacetan di Jakarta itu tadi sekitar 65 triliun, itu bisa membangun 60 km MRT setiap tahun. Ya, sementara kita sekarang ini sebenarnya investasi kita 16 triliun, kita dapat 16 km. Jadi uang kerugian itu aja yang kita pindahkan untuk membangun jalur MRT, kita sudah dapat jalur MRT baru, ditambah kita mengurangi kemacetan. Jadi yang 65 triliun itu tidak perlu terjadi. Itu sebenarnya economic analysis yang harusnya menjadi dasar ketika kita memutuskan untuk membangun MRT pada waktu itu. Nah, satu lagi, ini banyak masyarakat yang khawatir nih soal banjir nih. Wah, kita di bawah tiba-tiba kalau air dari atas, gimana sistemnya sebenarnya? Pada saat Bapak tadi turun dari stasiun kita, kan itu naik dulu. Jadi kita sengaja meninggikan beberapa stasiun. Ya, kenapa ditinggikan 1 meter sampai 1,5 meter? Karena itu adalah kira-kira rata-rata banjir yang akan terjadi di sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin ini. Kita naikkan, ya. Kemudian kalau banjirnya masih terjadi, kita akan ada yang namanya sheet protection. Jadi memang akan diprotek. Jadi stasiun itu bisa ditutup dan diprotek. Kemudian antisipasi terhadap air-air yang mungkin masuk
di bagian di bawah Di platform bawah nih ya, ini Pak, ya. ya, ini ada bunker, ada titik penampungan air, ada reservoir penampungan air di mana airnya itu bisa dipompa. Jadi memang berbagai proteksi banjir itu sudah diantisipasi sejak feasibility study, sejak desain dari MRT Jakarta ini. Jadi jangan khawatir Pak ya. Jangan khawatir, jangan khawatir. Basic engineering desainnya dengan international consultant yang sudah punya pengalaman menangani membuat MRT di daerah-daerah yang rawan banjir gitu. Ini soal keamanan ya. Bagaimana cara mengatur security check-nya sehingga ada barang-barang berbahaya katakanlah yang bisa menimbulkan ledakan itu bisa dicegah masuk Pak. Ini pertanyaan yang paling sering saya terima Pak Klau. Jadi kita coba semaksimal mungkin. Yang pertama tentu proteksi fisik ya. Kita sebisa mungkin yang kita lakukan adalah melakukan proteksi atau security check di setiap pintu-pintu, di setiap titik-titik di mana penumpang itu keluar masuk. Yang kedua dengan technological checking ya. Kita punya nanti sejumlah CCTV yang jumlahnya cukup banyak di dalam maupun di luar stasiun. Yang ketiga dengan personil. Jadi untuk personil di dalam ini betul-betul kita akan punya internal security ya, di mana akan ada di sini pengecekan ya, akan ada pengecekan fisik terhadap orang-orang yang mungkin kita curigai ya, atau barang-barang yang mungkin dicurigai di bawah. Tapi kemudian juga kita bekerja sama dengan kepolisian dan TNI. Kami sudah tanda tangan MOU dengan Kapolda, juga dengan Pangdam, kemudian ini nantinya akan memberikan dukungan. Ini masuk dalam objek vital nasional. Jadi stasiun-stasiun MRT itu secara khusus diberikan pengawalan oleh kepolisian RI. Ini saya tanya ini karena di beberapa negara yang sudah maju pun kayak Amerika, di Manhattan kan juga betul. Sering ada ancaman bom ya. Iya. Nah, ya itu yang yang pertama adalah tentunya pengawasan masyarakat, itu kegiatan-kegiatan preventif. Kita berharap kawasan-kawasan di atas stasiun itu bisa dikelola supaya sedini mungkin ya, dalam pengertian kita sudah bisa tahu kalau ada kegiatan-kegiatan mencurigakan di atas. Jadi jangan masuk, juga kita tempatkan personil security. Nah, mereka ini yang akan membantu proses untuk melakukan pengecekan. Karena memang ini menjadi tugas dan kewajiban bersama, khususnya teman-teman pengamanan, untuk memastikan bahwa sistem yang kita bisa operasikan ini bisa diamankan secara sistematis dari berbagai upaya untuk merugikan dari aspek security. Kita lanjutkan di segmen berikut Pak.